Baiklah, pada kesempatan hari ini kita akan membahas kaidah-kaidah dalam nasakh. Kita akan masuk dulu ke dalam definisi nasakh itu sendiri. Jadi di sini bisa dibaca ta'rifun naskhi, an-naskhu fil lughah yutlaqu ala raf'i wal izalah. Jadi definisi nasakh lughatan itu menghilangkan, menghapuskan, memindahkan, dan juga bisa juga menulis. Nah, kemudian di dalam istilah itu ada dua definisi. Yang pertama adalah menurut ulama salaf, yaitu naskhu di sini adalah menghapus penunjukan dalil yang sifatnya masih am dan sifatnya masih mutlak, atau dalil yang sifatnya masih mujmal, kemudian diganti dengan dalil yang menunjukkan takhsis atau dalil yang menunjukkan takyid atau dalil yang menunjukkan tafsir. Tafsir di sini artinya adalah penjelasan. Jadi makna nasakh menurut para ulama mutaqaddimin atau ulama salaf di sini adalah menjelaskan yang dimaksud dengan bukan lafaz itu, tetapi dengan perkara yang ada di luarnya. Jadi misalkan am diganti dengan dalil dalil taksis, kemudian mutlak diganti dengan dalil takyid, kemudian mujmal diganti dengan dalil tafsir. Nah, kemudian menurut ulama mutaakhirin di sini disebutkan raf'ul hukmi asabit bi khitabin mutaqaddam bi khitabin matrah anhu. Nah, menurut mutaakhirin atau menurut ulama-ulama mutaakhirin, yang dimaksud dengan nasakh adalah menghapuskan hukum yang tetap dengan khitab yang mutaqaddim. Jadi menghapuskan hukum yang tadinya sudah ada. Nah, kemudian diganti dengan khitab yang lebih baik atau lebih spesifik. Jadi ini sejalan dengan ayat Al-Qur'an, manansakh min ayatin aw nunsiha ya'ti bi khairin minha aw mithliha. Jadi tujuan dari nasakh di sini adalah untuk khitab yang lebih baik atau yang lebih spesifik dan membawa kemaslahatan umat, seperti itu. Nah, kemudian urgensi dari mempelajari nasakh. Jadi di sini disebutkan bahwasanya al-ilmu bihadzal bab amrun dzaruriyun lil faqih wal mufti wal mufassir. Jadi untuk mempelajari nasikh mansukh ini itu adalah sebuah amrun dzaruri, penting sekali untuk faqih, para ahli fikih, dan juga mufti, orang-orang yang mengeluarkan fatwa, kemudian untuk mufasir. Jadi idla yajuzu li ahadin ayatasadda li syai'in minal fataya ayyuqaddim ala tafsiril Qur'an ila ba'dal ihatati bin nasikh wal mansukh. Jadi tidak diperkenankan seseorang untuk mengeluarkan fatwa atau membuat produk tafsir jika dia belum kecuali setelah mempelajari nasikh mansukh. Jadi syarat wajib untuk menjadi seorang mufassir, kemudian syarat wajib untuk menjadi seorang faqih, kemudian syarat wajib untuk menjadi seorang mufti adalah dia mempelajari dahulu nasikh mansukh. Karena kenapa harus mempelajari nasikh mansukh? Karena pengetahuan mendalam akan nasikh memudahkan kita menentukan mana dalil yang dahulu turun dan kemudian dari mana dalil yang duluan turun, yang kemudian dari peristiwa tersebut diterangkan di dalam Al-Qur'an dan menampakkan kepada kita hikmah Allah dalam mendidik makhluk. Jadi di dalam nasikh mansukh nantinya kita akan mengetahui mana ayat yang mansukh, kemudian penggantinya ini seperti apa. Jadi kita harus tahu, jangan sampai hukumnya ternyata sudah mansukh, kita tidak tahu, kemudian kita menyebutkan dalam menjadikan itu landasan ketika kita akan mengeluarkan fatwa atau penafsiran, seperti itu. Nah, kemudian bahkan menerangkan kepada kita bahwasanya
Al-Quran itu datang dari Allah karena Allah lah yang menghapus mana yang dikehendaki dan menetapkan mana yang dikehendaki tanpa campur tangan seorang pun. Jadi inilah yang membedakan antara maki dan madani dan nasih mansuh. Jadi kalau nasih mansuh itu memang yang mempunyai otoritas itu hanya Allah melalui Nabi Muhammad. Jadi sifatnya ini adalah tauqifi seperti itu, bukan di tangan sahabat atau bukan berdasarkan ijtihad dari tabi'in seperti itu. Nah, kemudian kita masuk kepada kaidah yang pertama. Nasakh tidak boleh disertai dengan kemungkinan. Jadi nasakh itu sifatnya harus tegas, jelas dalilnya. Jadi ketika tidak ada dalil yang mendukung nasakh tersebut, maka tidak bisa dikatakan terjadi nasakh dalam ayat tersebut. Nah, maka dari itu bisa dibaca sendiri. Labud dafin naskhi min dalilin yatulu alaihi sawaun minal ayah nafsuha. Jadi harus ada dalil yang menguatkan terjadinya nasakh. Misalkan ada di dalam ayat itu sendiri, keterangannya ada di dalam ayat itu sendiri, au biwasitotin naqli sharih an Rasulillah, atau berdasarkan penjelasan yang jelas dari Nabi atau dari sahabat. Biasanya sahabat ini dapat dari Nabi atau ijma'ul ummah au an tariqi wuqu'i ta'arudul hakiki ma'a ma'rifati tarikh, atau dengan menggunakan ketika ada ta'arud, misalkan yang tadinya itu seharusnya ayat yang mansuh itu kan datang duluan daripada ayat yang nasih. Nah, maka dari itu nanti akan ada beberapa pengecualian, dan itu didasarkan dengan fakta sejarah seperti itu. Nah, seperti tadi yang sudah saya jelaskan, ada pengecualian kan biasanya itu kan ayat yang mansuh itu datang duluan dan ayat nasih itu datang belakangan. Tetapi di sini ada beberapa pengecualian di dalam tartibnya, ada di dalam dua ayat ini. Nah, laisa fil Quran nasih ilal mansuh qablahu fit tartib. Jadi idealnya itu mansuh dulu kemudian baru nasih, kecuali dalam dua ayat ini. Yang pertama adalah di surah Al-Baqarah ayat 234. Nah, ini adalah kemudian dengan surah Al-Fahadihil ayah nasikhah liqaulihi Al-Baqarah ayat 240. Jadi 240. Nah, jadi pertama adalah ayat yang turun itu ayat yang mansuh itu ada di dalam surah Al-Baqarah ayat 240. Kemudian dinasakh, ayat nasihnya itu dinasakh dengan ayat nasihnya itu Al-Baqarah ayat 234. Jadi urutannya ayat nasih lebih dahulu daripada ayat mansuh. Ini pengecualian. Jadi untuk orang-orang untuk masa iddah bagi orang-orang yang ditinggal mati suaminya itu menjadi 4 bulan 10 hari seperti itu. Nah, kemudian contoh yang kedua di surah Al-Ahzab ayat 50 itu adalah itu adalah ayat nasih untuk memansuh Al-Ahzab ayat 52. Nah, jadi seperti itu. Ini adalah kepengecualian. Jadi teman-teman harus tahu bahwasanya ayat nasih mansuh itu biasanya ayat yang mansuh itu turun duluan, kemudian ayat yang menasih atau yang menghapus itu turun belakangan, kecuali di dalam dua kasus ini atau kecuali di dalam dua ayat ini seperti itu. Nah, kemudian ini contohnya, misalkan tadi
nasakh itu harus didukung dengan dalil. Nah, dalilnya itu ada di dalam ayat itu sendiri. Misalkan ini keterangannya itu ada di dalam ayat itu sendiri adalah misalkan seperti yang di dalam surah Al-Anfal ayat 66, kemudian juga ada di surah Al-Baqarah ayat 187. Nah, ini bisa dibaca sendiri. Nah, kemudian ayat 187 itu tadinya orang-orang itu dilarang untuk menggauli istrinya, kemudian turunlah kemudian di redaksi selanjutnya fal'an basyiruhunna. Nah, itu adalah penghapusan dari hukum sebelumnya. Jadi keterangannya ada di dalam ayat itu sendiri. Nah, kemudian yang kedua adalah contoh misal adalah alaihi ta'arud al-hakiki ma'a ma'rifatil mutaqaddim wal mutaakhir. Nah, jadi tadi seperti yang dicontoh, jadi ada sedikit perbedaan, ada pengecualian yang mana ayat nasih itu lebih dulu tartibnya dibanding ayat yang mansukh. Nah, kemudian kaidah yang kedua adalah tidak terjadi nasakh kecuali dalam perkara amr dan nahyu, dan juga terjadi pada lafadz khobar. Jadi biasanya itu di dalam nasakh itu biasanya terjadi di dalam perkara perintah dan juga pelarangan. Jadi misalkan tadinya itu diperbolehkan kemudian dilarang ataupun sebaliknya, atau dalam ayat yang bentuknya itu adalah khobar. Jadi bentuk ayat yang bentuknya tidak mengandung amr ataupun nahyun secara langsung, tetapi bisa juga itu mengandung perkara nasakh. Nah, misalkan di sini taudhihul qaidah nususul wahyi kismani. Jadi di dalam Al-Qur'an itu ada dua kelompok ayat, yaitu yang pertama tolabun, yang kedua adalah khobar. Nah, kismul awal nau'ani. Jadi tolab itu ada dua, tolabul fi'li wa tolabu kafin. Jadi permintaan untuk melakukan sesuatu dan permintaan untuk menghentikan sesuatu. Berarti itu kalau permintaan untuk melakukan sesuatu berarti itu amr, tolabu kafin untuk menghentikan sesuatu berarti itu pelarangan. Itu adalah al-amru wan nahyu. Nah, wahadal kismu yashmalul ibadat. Nah, biasanya perkara-perkara al-amru wan nahyu ini biasanya berbicara seputar permasalahan ibadah, yaitu seperti usul dan furu' dari ibadah tersebut, kemudian tentang muamalah, dan kemudian idhofatu ilal fadhail. Nah, kemudian pembagian yang kedua adalah khobar, ayat-ayat yang mengandung khobar, yaitu yakunu madian, bisa jadi tentang khobar-khobar yang sudah terjadi atau sudah lalu, seperti misalkan cerita-cerita kaum-kaum terdahulu atau nabi-nabi terdahulu, atau mustaqbalan, atau yang sifatnya itu future, jadi belum terjadi. Fayadkhulu fidzalikal kisos wal wa'du wal wa'id. Jadi ayat-ayat yang mengandung al wa'du wal wa'id, ancaman ataupun janji, wa jami'u ma akhbarallahu ta'ala bihi an nafsihi min sifatil kamal, ataupun ayat-ayat yang mengabarkan tentang sifat-sifat Allah, kemudian dan fiil-fiil Allah. Kemudian termasuk juga ayat-ayat yang mengabarkan tentang malaikat, kemudian hari akhir, kemudian penciptaan bumi dan langit. Itu adalah ayat-ayat khobar. Nah, kemudian ini bisa dilihat sendiri contoh dari ayat-ayat khobar itu, misalkan yang bentuknya khobar, jadi tidak langsung ada ini dilarang, jadi tidak langsung bentuknya perintah, ini dilarang atau ini dibolehkan, tetapi di sini misalkan wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini. Nah, di sini redaksi ini adalah khobar bahwasanya
seorang ibu hendaknya menyusui anaknya itu selama 2 tahun. Kemudian ada lagi wal mutallaqatu yatarabasna bi anfusihinna salasata quru. Jadi orang-orang yang sudah ditalak itu masa iddahnya itu adalah 3 kali suci. Nah, itu bentuknya adalah khobar. Tetapi kan dari khobar tersebut berarti kita paham bahwasanya itu harus dilakukan seperti itu. Nah, kemudian kaidah yang ketiga adalah nasakh maksimal hanya boleh dilakukan 2 kali dalam sebuah ayat. Nah, contohnya seperti apa? Nah, contohnya adalah naskhul qiblah. Nah, seperti penghapusan arah kiblat. Itu kan pertama-tama arah kiblat itu kan menghadap Makkah menghadap Ka'bah, di Makkah ilal Ka'bah. Kemudian berpindah menghadap di Madinah, kemudian pindah lagi ke Baitul Maqdis. Nah, cuman nusikha dzalika ilal Ka'bah, kemudian dihapus lagi, kemudian kembali ke Ka'bah. Tetapi menurut Hafidz riwayat ini dhaif karena nasakh itu hanya boleh dilakukan 2 kali. Jadi yang riwayat yang bisa dipertanggungjawabkan itu adalah dari Ka'bah, kemudian pindah ke Baitul Maqdis, kemudian kembali lagi ke Ka'bah, seperti itu. Nah, kemudian kaidah keempat, aziyadah 'alan nas, jika aziyadah tambahan 'alan nas, jika menghapus hukum syar'i itu berarti terjadi nasakh. Jadi ketika ada ziyadah pada nas, kemudian fungsinya adalah menghapus hukum syar'i, berarti itu adalah nasakh, sudah terjadi nasakh. Tetapi jika menghapus hukum akli atau tidak ada hubungannya dengan nas sebelumnya, maka itu bukan nasakh. Nah, ziyadah di sini apakah yang dimaksud ziyadah di sini? Makna dari ziyadah adalah keterangan tambahan dari sebuah lafaz. Nah, kemudian nas di sini artinya adalah bisa dari maaf tadi mati lampu. Langsung ke contohnya saja. Jadi ziyadah yang seperti apa sih? Nah, ini contohnya adalah al-qismul awal amtilatun malayakunu naskhon. Nah, ini yang tadi disebutkan bahwasanya jika menghapus hukum akli atau tidak ada hubungannya dengan nas sebelumnya, maka itu bukan nasakh. Ini yang tidak bisa dikategorikan sebagai nasakh. Misalkan misalu aziyadah al-mustaqilah. Ini yang pertama adalah pembagian yang pertama adalah aziyadah al-mustaqilah walati yakunu fihal mazid mughayyiran li jinsil mazid alaihi. Jadi ziyadah yang terjadi di dalamnya itu jinsunnya atau jenisnya itu berbeda jauh. Maka dari itu dinamakan ziyadah mustaqilah. Misalkan ziyadatuz zakah ala sholah. Jadi selain melakukan sholat, kita harus melakukan zakat. Zakat dan sholat itu adalah 2 perkara yang berbeda atau 2 jenis perkara yang berbeda. Kemudian seperti wakadha shaum wal hajj. Al-shaum wal hajj itu juga 2 perkara yang berbeda. Maka dari itu ketika ada perkara tambahan, pertama misalkan disyariatkan untuk sholat, kemudian ditambahi lagi untuk menunaikan zakat seperti itu. Nah, itu tidak bisa dimasukkan kepada perkara nasakh seperti itu karena itu adalah 2 jenis yang berbeda. Nah, kemudian misalu ziyadah al-mustaqilah walati yakunu fihal mazid min jinsil mazid alaihi. Nah,
ini satu jinsin. Jadi ini masih masuk kepada ziyadah mustaqilah, tetapi jinsunnya itu masih jenisnya itu masih sama. Misalkan kaziyadati sholah ala sholatin ukhra. Jadi untuk melakukan sholat yang lainnya untuk mendukung sholat yang sebelumnya, seperti itu. Nah, kemudian contohnya misal ziyadah ghairu mustaqillah walati akunu fiyal mazid juz'an minal mazid alaihi. Jadi misalkan ziyadah ghairu mustaqillah itu yang tidak ada di dalam ayat Al-Qur'an. Nah, tidak ada di dalam ayat Al-Qur'an. Kalau ini kan jelas di dalam ayat Al-Quran disebutkan tentang zakat, tentang sholat, tentang saum, tentang haji. Tetapi kalau untuk yang ini kenapa disebut ghairu mustaqilah? Karena tidak disebutkan di dalam nas. Misalkan ziyadatu tagrib, pengasingan, amun, ziyadatu tagrib amin ala jildi mi'ah. Jadi seorang biker atau seorang perawan yang melakukan zina, maka hukumannya itu selain dicambuk sebanyak 100 kali, ia juga ziyadahnya itu adalah harus melakukan pengasingan selama 1 tahun. Nah, tetapi karena itu tidak disebutkan nasnya di dalam Al-Quran, maka penambahan tersebut tidak bisa disebut sebagai nasakh. Nah, kemudian selanjutnya contoh kenapa bisa disebut nasakh. Jadi misalkan seperti ziyadatu tahrimil khamar fil Quran. Nah, kalau misalkan tadinya itu kan dibolehkan, kemudian ada ziyadah hukum yaitu tidak boleh untuk mengkonsumsi khamar. Nah, inilah yang disebut dengan nasakh. Kalau ini tidak bisa, kalau yang sebelumnya itu ziyadah itu tidak bisa dikatakan sebagai nasakh karena fungsinya hanya tambahan saja. Seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya penghapusan hukum atau syaratnya tidak menghapus aslinya. Nah, apa yang dimaksud dengan kaidah tersebut? Misalkan istiqbalu baitul maqdis faqad kana syarton fi sihhati shalah. Nah, jadi ketika sebelum dihapus, jadi syarat sahnya sholat itu adalah menghadap ke Baitul Maqdis. Kemudian syarat tersebut untuk menghadap ke Baitul Maqdis itu dihapus, tetapi walam yakun naskhuhu naskhon li hukmi shalah min asliha. Tetapi hukum aslinya itu tidak dihapus, yaitu kewajiban sholat. Nah, maka dari itu penghapusan hukum atau syaratnya itu tidak mempengaruhi aslinya, seperti itu. Oke, cukup sekian. Kita lanjutkan di dalam diskusi grup. Terima kasih.